Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi pada video tutorial praktikum kimia dasar. Kali ini saya akan mencoba memandu materi untuk pertemuan praktikum yang ketiga. Materi pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai reaksi kimia. Oke, materi yang akan kita bahas mengenai reaksi kimia, khususnya reaksi-reaksi yang terjadi pada larutan berair. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih dalam mengenai reaksi-reaksi yang terjadi di dalam larutan berair itu. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu larutan. Jadi larutan itu adalah campuran zat-zat yang homogen. Biasanya bisa lebih dari 2 zat yang bergabung menjadi suatu campuran yang homogen. Biasanya bagian dari suatu larutan itu ada yang disebut sebagai bagian yang terlarut dan juga pelarut. Nah, di mana zat terlarut itu jumlahnya akan jauh lebih sedikit, sedangkan pelarut biasanya lebih banyak. Nah, ketika suatu kondisi larutan memiliki jumlah zat terlarut maksimal dalam suatu campuran, biasanya kita sebut sebagai larutan jenuh. Tapi terkadang suka terjadi ya kondisi di mana suatu larutan itu si zat terlarutnya itu lebih banyak daripada pelarut, sehingga terlihat seperti ada endapan ataupun misal tidak larut dengan sempurna. Nah, larutan yang dalam kondisi seperti itu disebutnya adalah larutan lewat jenuh. Jadi kita harus pahami dulu beberapa kondisi dari larutan itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam sifat umum larutan berair. Saya akan jadikan bagian ini sebagai pretest, jadi silahkan dicari definisi ataupun istilah dari istilah-istilah di bawah ini. Kalian bisa tulis di dalam selembar kertas, lalu seperti biasa dikirim via japri ke salah satu asisten, maksimal pukul 14.40 ya. Di sini ada istilah larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, hidrasi, disosiasi, ionisasi, reaksi spontan, reaksi reversibel, dan juga kesetimbangan. Silahkan dicari definisinya, dijawab berdasarkan pengertian kalian. Jadi yang saya minta bukan kalian hanya menyalin definisi dari buku ataupun dari internet. Jadi saya minta silahkan diparafrase menggunakan bahasa dan pemahaman kalian masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai apa sih sebenarnya reaksi kimia itu. Nah, sebenarnya secara umum mungkin yang kalian tahu reaksi kimia itu seperti notasi-notasi senyawa kimia itu ya, gitu. Nah, tapi kita bisa kategorisasi nih. Jadi yang pertama, misal ada yang disebut persamaan molekul. Jadi kalau persamaan molekul biasanya senyawa yang dituliskan seolah-olah semua spesi berada sebagai molekul atau keseluruhan unitnya. Jadi biasanya keseluruhan senyawanya ditulis. Misal di sini ada contoh ya, Pb nitrat, PbNO3 2 kali dalam spesi larutan. Makanya ditulisnya aqueous. Dan ada 2 mol natrium iodida dalam spesi larutan. Nah, kenapa ada 2 molekul? Karena di sini setelah disetimbangkan. Jadi ketika Pb nitrat ditambah dengan natrium iodida, dia akan menghasilkan PbI2 atau dalam spesi padatan gitu. Makanya ditulisnya S, bukan aqueous lagi. Dan ada spesi samping yaitu 2 mol natrium nitrat. Seperti itu. Nah, ini ditulis tanpa ada prosedur ionisasi atau disosiasi. Nah, sekarang untuk persamaan ioniknya, jadi dia diubah ke dalam bentuk-bentuk ion, di mana PbNO3 2 kali itu adalah pembentuknya adalah Pb2+ dan juga NO3 2-. Nah, terus ada NaI atau natrium iodida itu terdiri dari Na+ dan juga imin. Nah, masing-masing senyawa itu diurai menjadi ion-ion masing-masing.
Nah, di sini akan terbentuk sama hasilnya karena hanya posisi penulisannya saja yang diubah. Hasilnya masih sama, PBI 2 ditambah 2 Na plus dan 2 NO3 min. Kenapa PBI-nya saya tidak pisah? Karena dia sebagai produk akhir gitu. Jadi si Na plus dan NO3-nya disebutnya sebagai ion pendamping. Jadi dia tidak bereaksi secara utuh atau tidak bereaksi secara langsung. Jadi pada ruas kiri ataupun ruas kanan jumlahnya tetap sama gitu, tidak ada perubahan. Sedangkan kalau PB dengan I dia bereaksi secara langsung, makanya tidak saya pisahkan. Nah, untuk mempersingkat, untuk menyederhanakan reaksi-reaksi ionik ini, kita bisa menggunakan persamaan ionik total. Jadi kita gunakan ion-ion yang memang bereaksi secara spesifiknya. Jadi di sini hanya PB dengan imin gitu. Jadi hanya itu yang kita tuliskan, itu juga sudah cukup. Oke, selanjutnya di sini ada reaksi-reaksi yang umum terjadi pada larutan berair. Saya kelompokkan ke dalam 4 reaksi. Yang pertama ada reaksi pengendapan, kedua ada reaksi asam basa, yang ketiga ada reaksi reduksi oksidasi, dan yang keempat ada reaksi pengkompleks. Nah, prinsip dasar dari masing-masing reaksi ada di sebelah kanannya. Di sini ada setelah panah ya. Jadi kalau reaksi pengendapan itu berdasarkan pada kelarutan. Jadi prinsip terjadinya reaksi pengendapan itu berdasarkan kelarutan itu sendiri. Nah, kalau yang kedua ada reaksi asam basa, itu didasarkan pada prinsip penetralan pH. Nah, kalau yang ketiga untuk reaksi redoks itu adalah perubahan nilai Bilox baik itu meningkat ataupun menurun. Jadi ketika meningkat itu adalah terjadi reaksi oksidasi, kalau yang menurun berarti itu terjadi reaksi reduksi. Nah, yang keempat ini ada reaksi pengkompleks, berarti di sini adanya pembentukan senyawa kompleks, baik itu terbentuknya ion kompleks ataupun memang senyawa kompleks dari reaksi antara ion kompleksnya. Oke, berikutnya di sini ada tugas pengaya ya untuk mengetahui kemampuan penyetaraan reaksi kalian. Materinya bisa dilihat di e-book yang saya kasih di pertemuan yang pertama terkait penyetaraan reaksi dan juga reaksi-reaksi redoks ya khususnya. Jadi gimana cara kalian menentukannya? Saya pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian terkait penyetaraan reaksi ini. Nah, jadi silahkan dikumpulkan bersamaan dengan tugas pretestnya. Kayak gitu. Nah, dasar-dasar ini bisa diaplikasikan untuk materi praktikum di video yang akan saya share. Jadi, kalau kalian masih bingung di sini, kemungkinan besar juga cukup kebingungan nanti ketika kalian menganalisis video terkait reaksi kimia. Jadi saya minta bila nanti ada yang kebingungan atau ada yang lupa mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya gitu. Jadi biar materinya tetap bisa jalan. Oke, jadi sampai di sini video pengantar praktikum pertemuan ketiga. Untuk tugas pekerjaan praktikumnya, nanti silahkan diamati video reaksi kimia yang akan saya share. Silahkan kalian amati, perhatikan ada berapa reaksi yang kita demokan. Jadi silahkan kalian tulis dan setarakan reaksi-reaksinya. Terus untuk hasil-hasilnya itu kan cukup jelas juga ya di video. Nah, itu termasuk ke dalam kategori reaksi apa. Misal termasuk ke reaksi penetralan, ada reaksi pengendapan,
ada reaksi redoks ataupun reaksi pengkomplekan. Nah, kalian silahkan kategorikan reaksi-reaksi yang dihasilkan dari video yang diberikan. Bila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp, seperti itu. Untuk pengumpulan tugas hasil evaluasi videonya, saya kasih waktu sampai hari Jumat. Jadi sebelum kita mulai pertemuan hari Jumat, kalian silahkan sudah kumpulkan tugasnya. Seperti itu ya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.